ada ibu-ibu ODGJ. Dulunya cantik banget dan sekarang kondisinya seperti ini guys. Kok bisa kayak begitu? Iya, kok kayak gitu kenapa Bu? Terus terang aja digagarannya sampai sekarang masih nyampe. Oh sampai sekarang masih? Makanya saya minta tolong Bu Nopi obatin anaknya supaya sembuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di apartemen. Aku dapat informasi dari rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta mengenai ODGJ yang aku handle. Ada beberapa ODGJ keluar. Nah, termasuk Mbak Titi. Nah, jadi gitu ya guys. Ini aku sama Mbak Titi. Gimana Mbak? Tadi katanya mau kabur, aku dengar. Udah mau kabur sih, aku mau buang air kamarnya, mau buang air besar atau bentuk-bentuk mobil. Dan itu aku ketakutan karena kira kan rekamannya bilang kok ada yang menjemput. Atau aku kan nggak ada, pulang sendiri. Ya nggak bisa lah. Biasanya orang tua, biasanya ayah ini yang jemput. Terus aku takutnya dikirim lagi ke panti asuhan dan diendepin di panti asuhan. Makanya aku takut dengan aku kabur ke rumah sakit lagi, minta tidur di situ. Nah, Mbak Titi, ini kan Mbak Titi, aku dapat informasinya bahwa Mbak Titi, mohon maaf sebelumnya, Mbak kan pecandu obat-obat terlarang atau narkoba. Kan ada videonya. Enggak. Aku dulu aja udah sering ditangkap sama pihak berwajib, benar kan? Aku dikerjain apa tuh? Dikerjain jadi sama orang-orang ilmu hitamnya gitu, dikerjain supaya aku tuh tergila-gila. Padahal aku nggak suka, lagi tidur kita bawa duit 70.000 beli kayak orang dikerjain gitu sengaja sama orang-orang itu. Nah, makanya kita evakuasi Mbak Titi. Itu pun evakuasinya sulit banget karena Mbak Titi pun nggak mau kenapa. Awal mulanya takut yakin. Karena kasihan banget guys, dia punya anak usia 6-7 bulan, dia ASI dan dia abis kayak gitu dia ASI. Kebayang nggak? ASInya itu dikonsumsi oleh bayi dan itu mengandung narkoba. Makanya aku bener-bener kayak nggak habis pikir. Yang pertama bukan masalah lingkungan sih. Kalau lingkungan aku nggak bisa menjudge, itu bukan urusanku. Tapi lebih ke Mbak Titinya ini kan sama kayak Vera ya. Intinya nih awalnya normal, terus dikarenakan sering mengkonsumsi barang-barang haram, jadinya terkena syarafnya. Yang impactnya, efeknya ini anaknya sering diberikan makanan yang tidak semestinya, contohnya kuah bakso. Enggak, itu mah kuah bakso buat terus gede. Udah itu kan dikasih bayi, terus dia masak mie, dikasih lah itu bayi. Bukan buat beli es apa aku nggak tahu, es-esan gitu terus dikasih ke anaknya. Harusnya aku juga tahu yang bule. Iya itu buat dia kalau bakso. Enggak, ibu tuh ngasih kayak bayi. Enggak pernah, demi Allah. Nggak pernah. Kita ada videonya. Iya videonya, coba aja. Demi Allah, pasti Allah. Nah, terus emang bener ibu dulu rentenir ya? Dulu Kalau terkenal Tanah Abang. iya,
Itu disuruh orang situ ngutangin duit. Oh, katanya duit ibu. Bukan duit aku. Aku mana punya uang. Oh, katanya ibu Itu semua fitnah. dan Demir, terus terkenal di Tanah Abang. Udah gitu ya punya rumah susun ya. Iya, dari papa Dia yang jual ini. Dia jual. Ada satu lagi, tapi saya gadein 5 juta. Di bank. Enggak sama orang. Oh, sama orang terus. Udah. Nah, 5 juta. Bu, ibu ngerasain nggak sih ada halusinasi gitu? Terus ada apa gara-gara efek? Ngomong lagi aku. Ini aku nanya, ada nggak efek-efeknya kayak dengar halusinasi? Potong rambut. Terus atau bisik-bisik bakar anaknya. Kamu pernah bakar anaknya? Nggak pernah. Pernah, Bu. Orang yang cerita Umi. Nggak pernah ya Allah. Terus ketahuan akhirnya didobrak lah pintunya, anaknya diselamatkan. Ya Allah. Akhirnya sekarang anaknya dirawat sama keluarganya, saudaranya atau siapa gitu. Jadi ditaruh, dipanggang, terus ketahuan sama orang masih kecil juga, 1-2 bulan. Mbak Titi kalau nggak jujur, nggak ngomong, Udah jujur. sebenarnya nggak pulang nanti Nggak masuk pernah. ke panti asuhan malah. Nggak pernah Kak. Jadi kalau di sini kita tahu kalau jujur bohong. Demi Allah nggak pernah. Nggak boleh bohong nama Allah. Iya nggak pernah. Nah terus rambutnya kenapa dicukur? Coba lihat deh. Coba lihat, aku mau lihat. Nih tuh, kenapa dicukur gitu? Soalnya nyut di sini nyut daripada ada rambut. Coba aku cukur pakai cukuran jenggot deh. Ini deh. Coba yang sebelah sini. Oh, jadi dibotakin gitu. Belakangnya? Bahkan enggak. Yang pas ngebertnya aja. Menurut aku pernah kecelakaan, nggak punya jahitan. Oh, kecelakaan apa? Kecelakaan apa? Kecelakaan yang listrik. Yang listrik? Nabrak motor nabrak yang listrik. Nah itu mau dibenerin nggak rambutnya? Ntar nunggu nggak? Ya harus dibenerin. Nggak apa-apa, ntar nunggu sendiri. Ke salon aja. Hah? Ke salon. Iya. Ntar sama aku ke salon ya. Habis ini ya. Dibenerin tuh rambutnya nggak jelas. Kalau kakak baik, aku baik, nurut. Mau Apaan? Kemarin aku baik, kamu marah-marah ngusir aku. enggak? Soalnya Nggak kan boleh aku kayak takut. gitu. Mbak Titi, kita ini relawan. Ya, kita niat baik Ya untuk Allah, bantu Mbak Alhamdulillah. Titi. Itu makanya Gimana sedih tiap hari? galak sama kita, nggak boleh kayak gitu. Kalau Kalau tahu, kalau misalnya ini nih kakak deket sama Titi, wah enak deh Titi nyuci, gosok, dia pembantu kakak, masak buat kakak makan biar sehat. nah, terus Mbak Titi Katanya orang katanya bahaya banget Kak, sering difitnah orang dia. Dia nggak punya laki janda, meninggal. Kalau nggak begini, kita makan sama siapa? ya itu baru mau ngomong bawa anaknya ngemis. Iya, habis kalau misalnya Titi sendiri nggak dia ngasih. Ya kan Mbak Titi masih muda, kenapa nggak kerja? Dia lagi nyari-nyari kerjaan, itu rezekinya ditutup sama orang di situ. Kita kan lagi adu ilmu, perang dingin. Mbak Titi jangan percaya kayak gitu, percaya dulu sama dia. Ya, saya juga bukan orang baik sih, Mbak. Saya juga masih banyak banget ngelakuin kesalahan di dunia ini, tapi setidaknya Mbak percaya Mbak punya Allah, Mbak sholat, Mbak minta sama Allah. Gitu. Kayaknya nggak mau kali serius. Tapi ya, Mbak mau kerja sama aku? mau boleh kalau boleh bawa Sabian. Mau? Boleh. Boleh. Bawa Sabian. Tapi kerja yang benar, nanti aku Iya. gaji setiap bulan. Iya mau. Mau benar? Mau bener. Ya udah, ntar kerja sama aku ya, ntar setiap bulan aku gaji, bantu mbak-mbak yang lain, kita kan ada bayi di rumah. Oh iya udah. Ya. Iya. Mau Oke. banget ya Allah. Tapi poin utama kalau Mbak mau kerja sama aku adalah Nggak pernah nyolong. bukan enggak. Tahu nggak apa? Kejujuran. Jujur. Harus jujur semuanya apa adanya. Ya, bantu-bantu di sana cuci piring.
nyapu ngepel gitu ya? Mau. Oke. Ya udah, tapi ini nanti Mbak ke salon dulu sama aku ya. Diapain? Itu rambutnya dibenerin. Mana yang satu di sini, satu di sini, satu di sini pendek-pendek itu. Nanti ke salon dibenerin. Nanti dia pakai lagi hijabnya nggak apa-apa. Ya, biar tubuhnya tuh nanti rata juga jadi cantik. Ya, pesan aku kalau nanti ada orang baik siapapun jangan dikasarin. Maafin itu ya. Iya, itu kan Mbak Titi sampai digotong sama orang kemarin. Kamu rame. Nggak tahu. Lagi ngapain emang itu digotong? Kita kan ada yang namanya tuh mau masak mie. Mie kemarin tuh dia mau masak mie goreng tumis. Dikasih duit tadi 20.000. Beli telur seperempat, beli Indominya 4. Pas tuh dilayanin telur, tadi diambilin Indominya langsung gotong. Mau banyak orang. Apa-apaan. Emang Mbak Titi waktu sebelumnya dibawa ke rumah sakit ngamuk juga? Enggak. Ngamuk atau Pak RT? Yang pertama? Iya. Ngamuk? Enggak. Ngamuk. Terus yang kemarin kenapa ketakutan? Dia takut diinepin lagi. Dia banyak diinepin 12 hari. Tapi kan demi kebaikan Mbak Titi. Ya kan? Dia kan karena anak aku. Tapi kalau sayang sama anaknya, jangan dikasih makanan yang aneh-aneh. Yang pertama, yang kedua, jangan diajarin ngemis. Mbak Titi masih sehat, masih muda, cari uang yang halal. Allah itu membenci orang yang suka ngemis atau minta-minta. Ya, maaf ya Mbak Titi, orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih banyak mereka yang bisa kerja. Itu kerja apa aja, mereka halal. Benar nggak? Tidak merugikan orang lain. Berjuang di kaki sendiri ya. Menjadi pelajaran Mbak Titi harus jadi orang yang lebih baik. Kita ada Mbak Titi namanya Vera, aku bawa dari Batam, dia asli Sukabumi, sama kayak Mbak Titi. Dulu dia pecandu, terus bahkan malah parahnya ini Mbak Vera sempat menjadi prostitusi gitu. Terus akhirnya kita bawa dari Batam ke Jakarta, ikut sama saya sekarang sama anaknya tapi sekarang lagi dibawa ke Mensos. Sekarang dia nggak pernah lagi konsumsi obat-obat haram lagi sampai sekarang gitu. Kenapa tuh? Dengar dakwah ya dari Mama Novi ya? Jadi sakit. Ya, sekarang jangan kayak gitu lagi, oke? Kenal sama orang baik harus jadi orang baik. Bener nggak? Kan kita menjadi seseorang itu, pribadi seseorang, faktor utama adalah lingkungan. Kalau baik ya baik, kalau misalnya buruk ya buruk. Jadi Mbak Titi mau jadi orang baik atau buruk? Orang baik. Jadi harus bergaul dengan orang baik juga, di lingkungan yang baik juga. Tapi bukan berarti lingkungan kamu nggak baik ya guys. Mungkin lebih ke personalnya Mbak Titi, salah pergaulan gitu aja sih. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Sekali lagi untuk say no to drugs, tidak boleh menyentuh barang-barang haram. Percaya deh, ketika kita mengkonsumsi itu tidak akan bisa berhenti, akan merusak dan merugikan masa depan kita. Gak ada keuntungan apapun kok. Yang pertama bisa terkena syaraf, merusak kehidupan, rumah tangga, keuangan, semuanya. Jadi lebih baik jangan pernah mencoba, ya. Bahkan mungkin kalau ada nonton tayangan ini menjadi salah satu oknum yang terkena, mungkin obat-obat terlarang lainnya, please banget just stop. Kita hidup cuma satu kali. Ngapain sih kalian merusak hidup kalian dengan obat-obat kayak gitu? Lebih baik melakukan sesuatu kebaikan yang berguna untuk orang lain, yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya guys. Jadi aku juga sekali lagi bukan orang yang baik di dunia ini, tapi setidaknya aku setiap hari mencoba dan berusaha membantu orang-orang yang aku rasa aku mampu melakukannya. Gitu. Kalau aku nggak mampu juga aku nggak melakukan itu. Tapi Allah mempercayakan aku untuk melakukan ini, jadi amanah yang sangat luar biasa buat aku. Akan aku jaga dan aku sudah menetapkan diri aku untuk mewakafkan hidupku untuk membantu orang-orang terlantar. Bukan cuma Mbak Titi, bukan cuma Najla, bukan cuma ODGJ yang aku nama selama ini. Orang-orang siapapun itu tentang kasus anak di bawah umur
ODGJ, orang telantar, lansia, sebatang kara, yatim piatu, duafa, apapun itu yang selama aku merasa aku mampu, insya Allah aku akan lakukan. Ya, jadi Mbak Titi, aku mau Mbak Titi jadi orang baik, menjadi kemarin itu adalah menjadi pengalaman Mbak Titi dan stop, buka lembaran baru. Bisa? Insyaallah bisa. Bisa? Janji? Janji, jangan salin kan Kenapa? Mbak Titi lebih tua. Emang umur berapa? Tahun 90. Oh, tahun 90. Tuan Mbak Titi pokoknya. Ya, oke guys, itu aja. Nanti abis ini Mbak Titi mau ke salon, mau mempercantik karena Nggak usah deh. ini ke salon dulu sama aku temennya. Itu salon langgananku. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok. Ya, oke, tos dulu. Emang kenapa? Kenapa apa ini? Kalau nggak ke salon? Itu namanya compang camping, katanya mau kerja kan harus rapi. Ya? Tapi Oke. habis ke salon nanti aku pulang. Iya, Boleh? terus mau kerja kan katanya? Mau. Iya, Terus terus. harus ke rumah anak aku dulu sekalian. Oke, kangen sama anaknya. Aku banget. Yang lain nggak dikangenin? Kangen Umi. Terus sama anak yang lain nggak dikangenin? Karena udah dewasa ya? Enggak sih, kangen semua. Kangen semua. Terus, aku lupa nanya, anak yang bule itu, Apaan sih? kenapa? Iya. Anaknya bule itu bapaknya Di Papua. udah meninggal? Enggak, masih ada. Oh, masih ada? Oh, itu kok ganteng? Nggak tahu. Itu blasteran? Iya. Orang Papua putih ya? Putih. Oh, itu anaknya satu dari yang suami itu? Satu? Ya udah. Oke guys, itu aja. Jadi ada satu anak, namanya siapa? Bisa lihat. Bukan yang bule, Langsung. Russell. Iya, rasa. Dia kayak bule banget, belasan gitu, putih, bener-bener putih. Kayak orang bule, makanya aku tanya, ini kok bisa beda dari anak yang lainnya? Tapi ternyata katanya orang Papua, orang Timur, tapi ada keturunan belasan gitu. Ya, belum sekolah itu. Aku bilang aku mau sekolahin, tapi katanya maaf sekali kayak ada perbedaan dari anak yang lainnya, katanya nggak bisa baca, terus belum bisa nulis, udah diajari tapi tidak fokus. Mungkin space Itu makan, delay. itu makan bakso Indo. Mungkin space delay atau ADHD, aku nggak tahu sih. Itu harus dicek kemungkinan ke dokter spesialis anak itu biar ketahuan itu kenapa gitu. Karena pas aku tanya kemarin mau aku bantu biaya sekolah, tapi kata kalau kakaknya itu udah nggak bisa, nggak fokus gitu-gitu. Ya harus dicek intinya. Ya, Iya. ya udah. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Sekali lagi, mohon doanya untuk ODGJ dan orang telantar yang selama ini aku rawat. Semoga Allah mudahkan yang baik aku. Karena kalau tanpa doa dari kalian, jujur aku nggak bisa bertahan sampai hari ini. Dan aku pun masih butuh support sistem dari orang-orang baik yang selalu mendukung dan nonton tayangan aku. Ya guys, kita sama-sama belajar dari video aku untuk memanusiakan manusia sesungguhnya. Dalam arti, gimana sih caranya membantu orang terlantar, gimana sih caranya membantu ODGJ, harus seperti apa. Nah, di video ini kalian bisa belajar sama-sama bareng-bareng sama aku untuk membantu orang-orang terlantar. Ya, jadi selebihnya kalau aku ada salah, aku minta maaf. Jadi untuk menjadi pembelajaran kita semua menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thank you so much. you